Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada malam hari ini di podcast kesayangan kita, DK, Doa, Kesaksian, dan Tokoh Alkitab. Per bulan Oktober ini Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, DK akan mengisi channel YouTube The Warriors setiap minggunya, karena tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita bahas itu jumlahnya banyak. Beberapa minggu sebelumnya ini sampai saat ini kita membahas tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Perjanjian Lama, dan juga saya akan mencoba untuk membahas juga tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Baru. Oleh karenanya, setiap minggu DK akan mengisi channel The Warriors dalam keseharian kita di setiap minggu, di hari Rabu, setiap minggunya pukul 7 malam. Dan pada malam hari ini, saudara-saudari yang terkasih, kita akan membahas tokoh Alkitab, yaitu seseorang yang bernama Benaya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai tokoh ini, saya mengajak kita untuk bisa bersatu terlebih dahulu di dalam doa kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada saat hari ini karena Engkau mengizinkan kami lagi untuk dapat bersama-sama bergabung, dan kami pada saat hari ini akan membahas satu pribadi yang namanya pribadi ini ada dalam firman Tuhan, yaitu Benaya. Kami percaya dan kami yakin kehadiran setiap pribadi lepas pribadi yang namanya ada dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Kami yakin bukanlah sebuah suatu yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu yang biasa. Namun Tuhan punya rencana jikalau pribadi ini ada, namanya tercantum pribadi ini ada dalam firman Tuhan. Dan kami mau belajar pribadi ini Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan, sampai pada akhir podcast kami ini, DK ini, berjalan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang akan kita sharingkan, yang akan saya coba bawakan pada saat malam hari ini adalah Benaya. Namun sebelumnya, saya juga ingin menyapa setiap kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita belajar bersama-sama, kita persiapkan waktu kita serius ambil waktu untuk kita bisa dapat belajar mengenai tokoh ini, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Sebagaimana biasa, saudara-saudari yang terkasih, Alkitab, firman Tuhan yang kita imani, seperti biasa saya katakan bahwasanya itu di dalamnya berisi juga cerita-cerita, atau berisi juga narasi-narasi tentang pribadi-pribadi yang kisahnya bisa kita baca. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, saya percaya pribadi-pribadi ini hadir, ada, tercatat namanya, bukanlah merupakan suatu hal yang biasa, atau bukanlah suatu kebetulan. Tapi saya percaya Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang merancangkan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga apabila tokoh ini, pribadi itu ada dan hadir, bukan suatu kebetulan. Namun Tuhan mau kita bisa pelajari hal-hal yang baik dari pribadi ini. Sehingga kita bisa menjadi pribadi lepas pribadi yang semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kita belajar pada malam hari ini tokoh yang bernama Benaya, yang kisahnya ada dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama, dicatat dalam beberapa pasal, dan memiliki kekayaan makna, kekayaan pelajaran yang luar biasa yang dapat kita ambil, saudara-saudari yang terkasih. Kita belajar siapa itu Benaya. Di slide yang awal ini, saya ingin menyampaikan informasi awal mengenai Benaya. Saudara-saudari yang terkasih, Benaya ini adalah seseorang
yang merupakan putra atau anak dari Yoyada. Yoyada ini seseorang yang berasal dari Kapseel di Yehuda Selatan. Siapakah ayah Benaya ini? Siapakah Yoyada ini? Yoyada adalah seorang imam besar, Bapak Ibu. Jadi dia mempunyai ayah seorang imam, seorang yang tahu firman Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, seseorang yang mengerti dan paham dan juga mengajarkan tentang Taurat. Benaya ini memiliki seorang anak laki-laki yang namanya tercatat dalam Alkitab, yaitu Amisabat. Kitab-kitab yang mencatat mengenai sepak terjang Benaya ini tercatat di dalam kitab 2 Samuel, di dalam 1 Raja-Raja, dan juga di dalam 1 Tawarik. Kita bisa dapatkan kisah mengenai Benaya ini, saudara-saudari yang terkasih. Dan juga kalau kita tanya, kita cari apa pekerjaan Benaya ini, ternyata dia adalah seseorang yang memiliki pekerjaan, yang memiliki jabatan, yaitu seorang kepala pengawal raja. Dalam hal ini, karirnya dimulai sebagai kepala pengawal Raja Daud, dan kemudian di zaman Salomo, dia merupakan kepala panglima perang. Jadi Benaya ini adalah seorang pribadi yang memiliki pekerjaan sebagai kepala pengawal dan juga sebagai panglima perang di 2 masa pemerintahan, yaitu masa pemerintahan Daud sebagai raja kedua Israel setelah raja pertamanya Saul, dan juga kemudian di raja ketiga Israel, yaitu yang Salomo. Jadi Benaya ini memiliki pekerjaan seorang kepala pengawal raja dan juga kemudian diangkat di zaman pemerintahan Salomo sebagai panglima perang daripada Salomo. Nah, itulah informasi-informasi awal. Kemudian di slide berikutnya, saya akan sampaikan kisah-kisah yang menonjol, Bapak Ibu, yang bisa kita ambil dari seseorang yang namanya tercatat, yang kita bisa pelajari, yaitu Benaya. Kisah menonjolnya ini ada beberapa yang saya akan paparkan bagi kita sekalian, yang saya akan coba sharingkan, Bapak Ibu. Kisah yang menonjol yang pertama, yaitu saudara-saudari yang terkasih, di dalam 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-20. 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-20. Saya sampaikan, saya bacakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti podcast ini, DK ini dalam perjalanan pulang dari aktivitas kantor atau dari perjalanan pulang menuju ke rumah dari kegiatan bisnis lainnya. Saya akan bacakan firman Tuhannya di 2 Samuel 23 ayat yang 20. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalin. Jadi di ayat yang ke-20 ini disampaikan, diinformasikan kepada kita oleh penulis kitab Samuel ini, bahwasannya Benaya, saudara-saudari yang terkasih, adalah seseorang yang dalam kisah hidupnya, dia itu mampu mengalahkan, bahkan menewaskan 2 pahlawan besar dari Moab. Siapakah Moab? Apakah bangsa Moab itu? Bangsa Moab itu adalah suatu bangsa yang merupakan musuh daripada Israel. Jadi bangsa Moab itu, kalau Bapak Ibu baca dari firman Tuhan, bangsa Moab ini merupakan salah satu bangsa yang merupakan musuh daripada Israel. Dan Benaya mampu mengalahkan kedua pahlawan besar yang dimiliki oleh bangsa Moab. Dari kemenangan ini, dari yang kita baca tadi, kita bisa dapatkan bahwasannya Moab ini orangnya ahli dalam berperang. Apalagi ditambahkan dengan informasi, dia juga mampu mengalahkan seekor singa pada suatu hari bersalju.
Selain daripada dia memiliki kemampuan perang yang luar biasa, kemahiran dalam berperang, secara fisik, saya bisa pastikan bahwasanya Benaya ini adalah seorang yang kuat. Kisah menonjol yang kedua yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah di dalam 2 Samuel 23 ayatnya yang 21. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Nah, informasi yang kedua dari kisah ini kita bisa dapatkan bagaimana keberanian daripada Benaya. Dia berani menghadapi langsung seorang Mesir yang tinggi perawakan, yang besar perawakan. Dan juga bukan hanya besar atau tinggi perawakan daripada orang Mesir ini, tapi juga Benaya menghadapi orang Mesir ini yang memiliki senjata yang sangat besar, yaitu tombak. Sedangkan dia mendatangi orang Mesir itu, melawan orang Mesir itu hanya dengan tongkat, Bapak. Selain daripada perawakannya tinggi, orang Mesir ini juga dipersenjatai dengan tombak yang besar. Namun kita bisa lihat keberanian daripada Benaya ini. Dia mengalahkan, bahkan membunuh orang Mesir, saudara-saudari yang terkasih. Kemudian kisah menonjol yang ketiga yang bisa saya paparkan pada saat hari ini adalah selain daripada 2 Samuel 23 ayat 20-21, kemudian juga di ayatnya yang ke-23, 2 Samuel 23 ayat 23 berkata, di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Jadi di sini diinformasikan bahwasanya karena kemahirannya, karena keberaniannya, karena kekuatan, sehingga Benaya ini diangkat oleh Daud menjadi kepala pengawal Raja Daud. Karena keberanian, karena kepandaian, kekuatan daripada seorang Benaya. Dan informasi kisah yang menonjol yang keempat yang disampaikan yaitu di dalam 1 Raja-Raja 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih baca kisah ini adalah sebuah kisah di mana Adonia ingin merebut kekuasaan daripada Daud. Namun orang-orang ini, Imam Sadok, Benaya bin Yoyada, dan Nabi Nathan, serta Simei dan Rei, tetap mengikuti daripada Daud. Nah, setelah kisah-kisah menonjol yang saya paparkan, saudara-saudara yang terkasih, di poin yang ketiga, slide berikutnya, saya akan sampaikan dari kisah-kisah yang menonjol yang tadi, kita bisa dapatkan bagaimana karakter, bagaimana sikap, bagaimana sifat daripada seorang Benaya ini. Hanya 3 yang saya dapatkan. Namun bukan berarti 3 ini, mungkin apabila Bapak Ibu mendapatkan menurut Bapak Ibu karakter yang baik, atau sikap yang baik, atau sifat yang baik dari Benaya, Bapak Ibu bisa menulis di kolom komen bagaimana atau apa yang Bapak Ibu dapatkan mengenai karakter atau sifat daripada Benaya. Silakan Bapak Ibu, terbuka saya untuk masukan pendapat daripada Bapak Ibu sekalian. Silakan tulis di kolom komen. Nah, karakter atau sikap yang saya dapatkan dari pembacaan mengenai Benaya ini ada 3 hal. Yang pertama, berani. Seperti dari kisah tadi yang menonjol di 2 Samuel pasalnya yang ke-23, kita bisa dapatkan bagaimana Benaya ini berani menghadapi orang-orang pahlawan besar dari Moab. Bagaimana Benaya ini bisa juga mengalahkan singa,
Bapak Ibu. Dia dengan demikian, dengan beraninya, Benaya ini menghadapi mereka. Kemudian juga kita bisa dapatkan bagaimana tadi dia berani menghadapi seorang Mesir yang perawakannya lebih tinggi daripada dia. Dengan dipersenjatai yang lebih besar daripada dia, yaitu orang Mesir itu membawa tombak. Kuda perawakannya tinggi, dia bawa tombak. Tapi Benaya ini menghadapinya walau perawakannya lebih kecil, walau persenjataannya lebih kurang daripada orang Mesir ini, yaitu cuma membawa tongkat. Benaya berani menghadapi orang Mesir. Benaya berani menghadapi orang-orang bangsa Moab. Benaya berani menghadapi singa dan mengalahkan. Keberanian itu adalah merupakan karakter pertama yang kita bisa dapatkan dari seorang yang namanya tercatat di dalam Alkitab Perjanjian, yaitu Benaya. Kemudian karakter atau sifat yang kedua, sikap yang kedua yang kita bisa pelajari dari Benaya adalah Benaya ini pantang menyerah. Seseorang pengawal raja, seseorang tentara di bawah pemerintahan pada saat itu kerajanya, yaitu Daud. Ketika ditugaskan, ketika rajanya, ketika bangsanya menghadapi perang, dia pantang menyerah, dia menghadapi setiap musuh-musuhnya selain dengan berani. Dia juga struggle terus sampai maut akhirnya merenggut dia. Dia tidak menyerah. Dia maju terus. Dia bisa, seperti kita dapatkan, dia mengalahkan pahlawan Moab. Dia mengalahkan orang Mesir. Dikalahkan oleh Benaya, pribadi yang pantang menyerah. Yang awalnya adalah tentara daripada Daud. Kemudian diangkat menjadi pengawal. Ini karakter yang kedua, sikap yang kedua daripada Benaya. Kemudian Benaya ini juga memiliki karakter, sifat atau sikap setia. Seperti tadi di dalam 1 Raja-Raja ayat yang pertama, 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-8, dikatakan tidak memihak kepada Adoni. Benaya tidak memihak kepada Adoni. Dia tetap setia kepada Daud. Dia tetap setia kepada raja. Dia tidak memihak kepada Adoni. Bagaimana kita melihat satu karakter yang luar biasa daripada Benaya, yaitu Benaya adalah seorang yang setia kepada atasannya, kepada pimpinannya, kepada raja. Dia tetap memihak kepada Raja Daud. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam poin yang keempat, pelajaran dari kisah Benaya ini, apa yang kita bisa ambil? Saya mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, jikalau ingin menabur di pelayanan digital, The Way Digital Ministry ini, saya mengajak kita semua bisa menabur Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, yang dapat Bapak Ibu lihat di sebelah kiri saya, ada barcode, ada QRIS, yang apabila Bapak Ibu scan nanti, Bapak Ibu bisa menabur seberapapun jumlah yang Bapak Ibu sukarela untuk menabur untuk pelayanan kita ini. Nanti akan diarahkan itu ke BCA atau ke Bank Niaga. Saya percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan, itu akan kami pertanggungjawabkan dengan membuat program-program yang menarik lagi, program-program yang membuat kita lagi belajar. Seperti di hari Senin ada suplemen jiwa yang diisi oleh Pastor Bimo. Kemudian hari Selasa ada Bible Talk, dan sekarang di Rabu malam ini ada podcast kita DK ini. Kemudian besok hari Kamis ada PASE. Saya percaya hari-hari berikutnya, bahkan jam-jam berikutnya nanti, kami akan isi dengan program-program lain yang membuat kita semakin mengerti firman Tuhan, yang membuat kita semakin mengerti, mendewasakan kita menjadi pribadi lepas pribadi yang menyenangkan itu. Silakan Bapak Ibu menabur di QRIS yang ada di sebelah kiri saya ini. Nanti setiap taburan yang Bapak Ibu berikan, kami akan berikan, pertanggungjawabkan dengan memberikan program-program yang membuat kita belajar, membuat kita semakin hari bersama-sama kita
menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang di poin yang keempat, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari seseorang Benaya, dari Benaya? Poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah Benaya, Bapak Ibu, adalah percaya pada kekuatan dan perlindungan Tuhan, serta berani menghadapi tantangan secara langsung. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita ini, kehidupan kita dalam keseharian kita ini, tidak melulu keseharian kita ini menikmati segala sesuatu yang enak, segala sesuatu yang kita jalani sesuai dengan apa yang kita mau, atau bisa dibilang segala sesuatu yang hal-hal yang sukacita saja yang kita hadapi dalam kehidupan. Namun terkadang kita menghadapi hal-hal yang membuat kita berada di bawah, mungkin mendatangkan air mata, mungkin mendatangkan kelemahan dalam iman kita. Namun belajar dari kisah Benaya ini, percayalah Bapak Ibu akan kekuatan dan perlindungan Tuhan dalam setiap kita menghadapi hal-hal tersebut. Sebab mengapa Bapak Ibu? Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang beserta dengan kita. Penyertaannya Tuhan itu bukan hanya menyertai diam saja, bukan hanya pasif saja dia menyertai kita. Tapi Tuhan yang kita punya itu Tuhan yang menyertai kita, disertai dengan kekuatan, disertai dengan perlindungan, disertai dengan kuasanya. Apa yang kita perlukan itu diberikan dalam kehidupan kita apabila kita menghadapi permasalahan-permasalahan. Apakah itu kita mengalami permasalahan dalam sakit penyakit, dalam rumah tangga. Tuhan yang kita punya memberikan perlindungan, memberikan kuasanya, memberikan kekuatan, sehingga kita bisa melewati hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Dan juga pelajaran dari Benaya adalah berani menghadapi tantangan secara langsung. Maksudnya di sini adalah bukan tantangan daripada hal-hal yang kita buat sengaja, tapi sesuatu tantangan yang tidak kita buat. Misalnya orang menjelek-jelekan kita, orang yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat nama baik kita buruk. Tantangan-tantangan misalnya dalam masalah perekonomian, kita berani menghadapi tantangan itu. Kita membuat suatu hal-hal baru, sehingga kita bisa dapat menyelesaikan masalah-masalah perekonomian kita. Misal kita pada saat hari ini sedang menghadapi situasi di mana kita menghadapi PHK dari perusahaan tempat kita bekerja. Kita berani menghadapi tantangan itu dengan membuat hal-hal yang baru sehingga bisa kita mendapatkan penghasilan dari hal-hal tersebut. Kita membuat inovasi-inovasi yang baru yang mendatangkan berkat Tuhan. Itu pelajaran yang pertama yang kita bisa dapatkan daripada kisah Benaya ini. Kemudian poin yang kedua yang Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan dari kisah Benaya ini adalah mengenai menunjukkan kesetiaan kepada pemimpin, menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Ini kita bisa dapatkan Bapak Ibu, di mana kita lihat tadi bagaimana Benaya ini tetap setia kepada Daud. Bagaimana Benaya ini tetap setia kepada Daud, tidak memihak kepada Adonia. Tapi dia tetap kepada pemimpinnya, yaitu Raja Daud. Kesetiaan kepada pemimpin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih. Ini adalah poin yang ketiga. Poin yang pertama dan yang kedua tadi saya sampaikan secara langsung di poin yang pertama. Kemudian di poin yang ketiga, kesetiaan. Bagaimana Benaya ini setia kepada Daud dan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih. Kesetiaan ini adalah merupakan sebuah karakter, sebuah sifat yang
Tuhan inginkan ada dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, firman Tuhan menyatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukan? Nah, di ayat ini, di Amsal 20 ayat yang ke-6 yang tadi saya bacakan, itu menyatakan banyak orang menyatakan dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukan? Dengan kata lain, orang yang setia itu, saudara-saudari yang terkasih, itu sangat sulit ditemukan. Orang baik banyak, tapi orang yang setia itu sangat sulit ditemukan. Jadi belajar dari kisah Benaya ini, mari kita menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang setia. Pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi yang setia kepada pemimpin. Mengapa pribadi-pribadi yang setia ini dicari Tuhan? Mengapa orang-orang yang memiliki karakter setia ini sangat dibutuhkan, saudara-saudari yang terkasih? Karena yang pertama, karena orang yang memiliki karakter setia, memiliki sifat setia, adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang hatinya, yang hidupnya ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah orang yang setia. Dia selalu hatinya, hidupnya ingin menyenangkan hati Tuhan. Kemudian mengapa orang yang setia itu sangat sulit ditemukan atau dicari oleh Tuhan, seperti Amsal 20 ayat yang ke-6 tadi menyatakan. Karena orang yang setia itu adalah orang yang mempresentasikan Tuhan dalam kehidupan. Ulangan 7 ayat yang ke-9 menyatakan, sebab itu haruslah kau setia, kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi orang yang memiliki karakter setia, orang yang setia itu adalah orang yang mengenal Tuhan sungguh, karena dia percaya Tuhan yang dia punya itu adalah Tuhan yang setia juga. Dia tahu Tuhan yang dia punya itu Tuhan yang setia. Kemudian mengapa orang yang setia itu, memiliki karakter setia itu, orang yang luar biasa? Karena orang yang setia itu adalah orang yang dicari Tuhan. Amsal 19 ayat 22a mengatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaan. Jadi dari Benaya ini, saudara-saudari yang terkasih, kita belajar. Hendaknya, mari kita menjadi pribadi lepas pribadi yang memiliki karakter setia. Setia itu bukan hanya berbicara setia kepada pasangan saja, tapi dalam segala aspek kehidupan, memiliki karakter setia itu baik, saudara-saudari yang terkasih. Apabila kita ini seorang karyawan, kita seorang karyawan yang setia kepada perusahaan, setia kepada atasan, ini luar biasa. Saya percaya orang-orang yang setia dalam sebuah perusahaan, karirnya karena ketekunannya akan semakin hari semakin naik. Coba bayangkan Bapak Ibu, jikalau kita seorang karyawan yang tidak setia, tidak loyal kepada perusahaan kita. Perusahaan kita akan, tempat kita bekerja, kemudian kita keluar, akan mengeluarkan banyak biaya untuk mencari karyawan-karyawan baru. Bayangkan jikalau perusahaan itu adalah perusahaan yang berisi orang-orang atau karyawan-karyawan yang tidak setia. Begitu banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencari, untuk mengganti karyawan-karyawan yang keluar. Karyawan-karyawan yang baru lagi, yang harus mereka rekrut untuk operasional perusahaan. Jadi karakter seseorang yang memiliki karakter setia, itu adalah karakter yang baik dalam kehidupan. Jadi, jadilah orang yang setia, belajar dari kisah Benaya. Nah, dari kesetiaan Benaya ini kita lihat bagaimana Benaya ini karirnya naik. Jadi dari seorang tentara, kemudian diangkat oleh Daud menjadi pengawalnya, dan pada pemerintahan Salomo, dia diangkat menjadi panglima perang Raja Salomo. Kita lihat hasil atau buah daripada
kesetiaan seorang Benaya. Dan poin yang keempat, yaitu poin kerendahan hati. Seorang yang setia adalah seorang yang rendah hati. Seorang yang mau belajar, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Seorang yang bersedia melayani. Dia seorang tentara, dia seorang pengawal. Apapun yang diperintahkan oleh pimpinannya, oleh atasannya, dia lakukan dengan baik. Dia selesaikan dengan baik. Dia jalani dengan baik. Dan hasilnya adalah hasil-hasil yang luar biasa dalam kehidupan, dalam karir dari seorang pribadi yang rendah hati, pribadi yang bersedia melayani. Sehingga terlihat luar biasa Benaya ini. Dari tentara diangkat menjadi pengawal raja, kemudian diangkat lagi menjadi panglima tentara, panglima perang di masa kerajaan Salomo. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, ada 4 pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Benaya ini. Yang pertama, yang tadi Bapak Ibu saya sampaikan, yang pertama, keberanian dan kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian poin yang kedua, Benaya ini pantang menyerah. Kemudian poin yang ketiga, Benaya ini setia, bukan hanya setia kepada atasannya, yaitu Daud, dia juga setia kepada Tuhan. Kemudian juga kita belajar dari Benaya mengenai kerendahan hati, kesediaan dia melayani dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, banyak hal yang kita bisa pelajari, hal yang baik dari seorang Benaya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan setiap awal daripada podcast kita ini, ada hal-hal yang baik yang kita bisa dapatkan dari tokoh-tokoh Alkitab. Yang saya percaya setiap tokoh ini bukan kebetulan ditampilkan Tuhan, ditulis, namanya ada, pribadinya ada. Tapi ada maksud yang kita bisa pelajari, ada maksud yang baik, yang apabila kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini, saya percaya itu membuahkan hasil yang baik juga. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk kita menjadi pribadi lepas pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah hal yang terakhir, pelajaran dari Benaya yang kita bisa ambil. 4 hal tadi, saudara-saudari yang terkasih. Dan saya percaya apabila kita mau belajar dari seorang Benaya ini, saya percaya hidup kita akan semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini memiliki arti, hidup kita ini mengerti mengapa kita ada, mengapa kita hidup di dunia ini. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Sehingga kita akan mengisi hari lepas hari kita ini menjadi hari lepas hari yang menggenapi setiap rencana dan rancangan Tuhan. Itulah akhir dari program DK kita pada malam hari ini. Dan saya menyapa juga setiap kita yang udah hadir. Puji Tuhan ada beberapa yang hadir. Dan saya percaya kita menyiapkan waktu kita tadi untuk kita belajar. Dan saya percaya Tuhan bekerja buat setiap pribadi lepas pribadi yang memiliki kerendahan hati untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Itulah akhir daripada podcast kita pada malam hari. Namun sebelumnya, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir podcast pada malam hari, kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu, buat setiap pribadi lepas pribadi yang ada dan hadir, yang mengikuti podcast. Yang apabila mereka berada dalam setiap permasalahan, ada dalam setiap tantangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada dalam setiap kami. Sehingga apabila anak-anak-Mu ada yang menghadapi permasalahan, apakah itu dalam permasalahan perekonomian, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah sakit penyakit, aku percaya perlindungan Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata. Sehingga setiap anak-anak Tuhan memberikan yang terbaik dari bagian kehidupanmu. Mereka setia Tuhan, setia menanti Tuhan, setia menanti jawaban Tuhan. Mereka setia menjadi pribadi yang setia untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapakku berdoa biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka. Tuhan menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, sesuai dengan rencana-Mu dan rancangan-Mu saja Tuhan, menjadi bagian kehidupan mereka. Bapak, aku juga tidak lupa berdoa, kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, terutama hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, menjelang pemilihan presiden, menjelang pemilu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah keadaan negara kami ini aman, damai, tentram, tetap bersatu, tetap indah. Kami percaya kedamaiannya Tuhan jaga. Kedamaiannya, kesatuannya Tuhan yang pelihara dengan kuat kuasa daripada-Mu. Berdoa bagi presiden kami, Pak Joko Widodo, wakil presiden kami, Ma'ruf Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Dalam mereka menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan mereka. Menjalani, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang takut akan Tuhan. Dan membawa Indonesia ini menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terima kasih Bapak yang baik, berdoa buat setiap program acara digital ministry pelayanan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau berkati kami, supaya kami bisa juga melakukan, membuat program-program yang lain, yang semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin baik, untuk hormat kemuliaan bagi nama. Berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani The Way, Gembala, beserta dengan keluarga, Pastor Bimo, demikian juga setiap hamba-hamba Tuhan lainnya. Tuhan berikan kesatuan hati kami, Tuhan berikan juga Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa-Mu dalam kami melayani Engkau, sehingga Tuhan Yesus Kristus semakin hari kami semakin Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami akhiri podcast kami pada malam hari. Haleluya. Amin. Demikianlah akhir daripada podcast kita malam hari ini, Bapak Ibu. Kembali di sebelah kiri saya ada nomor rekening yang Bapak Ibu bisa tabur berapapun yang Bapak Ibu sukarela memberikan. Saya percaya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.